Hari ini akan mempraktekkan bagaimana cara mentransfer sebuah screen PCB, layout PCB yang masih ada di kertas biar bisa nempel pada PCB. Ini PCB. Nah, sebelumnya layout ini kita print di kertas bekasnya kalender. Ini juga, ini bekasnya kalender. Jadi kita print menggunakan kertas kalender menggunakan printer laser. Kenapa menggunakan printer laser? Karena printer laser itu dia tidak menggunakan tinta tapi menggunakan serbuk toner, sehingga pada saat di print dia nempel dengan kuat. Dan cara memindahkannya kita menggunakan setrika ini. Sambil menunggu setrikanya mulai panas, ini ada 2 buah PCB. Ini PCB setrum ikan yang akan saya buat pesanan dari konsumen. Kita tunggu sebentar ya. Alatnya hanya alatnya mudah, hanya setrika, PCB, dan satu buah ada air. Ini air biasa. Jadi nanti pada saat setelah selesai disetrika, nanti kita masukkan ke air ini biar kertasnya itu hancur, sehingga hanya yang nempel di PCB-nya itu jalur yang ada hitam-hitamnya atau jalur yang ada layoutnya itu saja. Ikuti terus ya. Saya pindah kameranya. Biar enak. Nah, setrikanya kayaknya sudah mulai panas. Hati-hati megang setrika, jangan sampai terkena tangan. Nah, kita paskan dulu ukurannya. Paskan dulu ukurannya, kalau sudah pas baru kita setrika. Kita tempel gini dulu saja biar lengket. Nah, ditekan pelan-pelan sambil digeser merata ke seluruh permukaan PCB-nya. Setrikanya agak susah nih, lama nggak digunakan. Panas ya. Nggak ada kain ya. Coba kita taruh dulu. Setrikanya lengket. Nah, setrika semua permukaan PCB dipanasi secara rata biar layoutnya nanti bisa nempel. Setrikanya itu tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Jadi harus tengah-tengah lah istilahnya. Karena kalau terlalu panas dia malah jalurnya gampang mengkerut. Tidak bagus juga hasilnya nanti. Jadi pengaturannya 50% lah dari pengaturan setrikanya itu. Kotor setrikanya. Nah, karakter kenapa kita menggunakan setrika? Karena toner yang digunakan pada printer laser itu terbuat dari serbuk, dan karakternya kalau toner itu terkena panas dia akan mencair. Nah, karena tonernya ini sudah nempel pada layout ini, sehingga kalau dipanasi lagi dia akan mencair. Nah, pada saat proses mencair itu karena dia ditekan dan ada permukaan PCB yang halus, maka dia secara otomatis akan pindah
pada permukaan PCB. Nah, cara kerjanya hanya seperti itu, mudah, tidak terlalu ribet. Makanya panasnya harus dibuat serata mungkin. Makanya nyetrikanya harus pelan-pelan. Kita bisa ngecek sebelah mana yang belum rata. Satunya juga kita tempel, paskan. Panas. Nah, kalau sudah panas ya. Kalau sudah kelihatan seperti ini, jalurnya sudah mulai nempel, baru kita masukkan ke dalam air. Kenapa harus dimasukkan ke dalam air? Tujuannya begini. Kertas itu kalau sudah terkena air, dia akan rusak. Nah, kenapa harus dirusak? Karena yang kita butuhkan hanya layoutnya, sedangkan kertasnya sudah tidak digunakan lagi. Makanya kalau pada saat direndam di air, kertasnya akan rusak. Nah, secara perlahan-lahan maka layoutnya yang akan nempel di PCB. Kita rendam di air panas. Kita masukkan dalam air. Yang satunya agak menyusul. Kita ratakan dulu. Takutnya ada jalur yang belum nempel. Setrikanya agak susah ini, lama nggak digunakan, kayak berjamur.
Nah, ini proses perendaman di air kurang lebih ya sekitar 10 sampai 15 menit lah proses perendamannya. Nah, setelah beberapa saat direndam, ini sudah mulai nampak kalau kertasnya sudah mulai hancur ya. Coba kita bersihkan. Aduh, susah. Kameranya mau jatuh. Nih, sambil direndam karena kertas sudah, jika terkena air itu gampang rusak, sehingga kalau selesai direndam dinginkan aja, kertasnya sudah hancur. Kasih air ya. Nah, udah kelihatan kan PCB layoutnya sudah pindah di jalur PCB. Semakin lama merendamnya semakin bagus hasilnya, karena kertasnya mudah sekali hancur kalau sudah terkena air. Dibersihkan sampai bersih biar tidak ada serat kertas yang tertinggal, karena kalau masih ada serat kertas yang tertinggal begitu dilarut nanti hasilnya kurang bagus. Nah, kelihatan kan? Begitu kertasnya sudah habis, sudah bersih. Jadi layout yang tadinya masih ada di kertas sekarang sudah berpindah ke PCB. Kalau sudah seperti ini tinggal dilarut menggunakan larutan kimia, bisa menggunakan ferrichloride atau menggunakan H2SO4 dicampur dengan HCl. H2O2 dicampur dengan HCl itu lebih bagus, lebih cepat. Tapi diusahakan kalau proses pelarutan jangan di dalam ruangan kalau menggunakan H2O2 plus HCl. Kalau ferrichloride menurut saya lebih aman karena dia prosesnya tidak terlalu cepat dan tidak menimbulkan reaksi uapnya itu tidak terlalu berbahaya. Tidak sesusah H2O2 sama HCl. Udah jadi. Lihat, bagus kan? Tidak ada jalur yang putus. Juga satunya. Ini saya rendam sekitar 5 menit, tidak terlalu lama. Kalau mau lama sebenarnya juga bagus juga, tapi waktunya juga ini karena saya butuhnya cepat-cepat, karena PCB-nya sudah mau segera dibuat.
Nih ada tulisannya setrum ikan. Nah, beginilah proses transfer PCB menggunakan peralatan yang murah, tidak susah, gampang didapat, dan hemat di kantong. Sebenarnya kalau mau menggunakan sablon juga bisa, tapi ya kalau sablon itu harusnya untuk produksi PCB yang banyak karena membuat prosesnya lama. Ini hanya sebentar sudah jadi, bermodalkan bekas kertas kalender. Udah jadi. Nah, udah kan? Udah ada labelnya Afrika Audio. Setrum ikan. Enggak kelihatan. Setrum ikan. Loh, setrum ikan Afrika Audio. Selanjutnya nanti akan dilarut biar jalur yang kuning-kuning ini hilang, jadi tinggal layout PCB nya saja.